Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079, kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari rukun iman. Rukun iman adalah meyakini atau mengakui suatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dengan berkata baik atau berperilaku baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. 6 rukun iman yang mesti diyakini oleh seorang muslim sebagai berikut. 1. Iman kepada adanya Tuhan Allah yang Maha Esa. 2. Iman kepada adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada adanya hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar, adanya takdir yang baik dan takdir yang buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mampu menjelaskan ciri-ciri beriman kepada Al-Quran, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, senang mendengar bacaan Al-Quran, membayar zakat. Dan yang kemudian itu adalah mampu menjelaskan fungsi keimanan dalam kehidupan. Fungsi keimanan dalam kehidupan ada 1. Petunjuk kebenaran. 2. Kehidupan yang baik. 3. Mendapatkan penolong. 4. Mendapatkan keberkahan. 5. Mendapatkan kekuatan. 6. Mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya yaitu fungsi rukun Islam dalam kehidupan, yaitu sebagai landasan pokok ataupun pedoman bagi setiap umat muslim untuk menjalankan kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu pengertian ihsan. Secara etimologi, kata ihsan berasal dari kata kerja, fi'il, hasunah yasunu hasanan, yang berarti baik. Kemudian di depannya ditambahkan hamzah menjadi ahsana, yuhsina, ihsanan, yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Maka pengertian ihsan ialah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah tertentu seperti sholat dan puasa, juga kegiatan sosial. Hikmah dan manfaat ihsan. 1. Sebagai pendorong ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah mendorong manusia dalam menghargai kehidupannya, juga beribadah dan beramal soleh. 2. Sebagai penyalur ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni berkembangnya kemampuan serta apapun yang dimiliki manusia di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari, menyadari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melupakan tuntutan agama Islam. Ketiga, sebagai pengendalian ihsan ada dalam diri manusia dan mampu mengendalikan itikat serta perilaku buruk manusia yang dilarang oleh Islam. Keempat, sebagai penyesuaian manusia adalah makhluk istimewa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Atas rahmat yang dilimpahkannya, manusia wajib menyadari dirinya sebagai makhluk tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan seisinya. Dapat digarisbawahi, hikmah dalam manfaat ihsan ialah manusia mengakui keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Maka manusia hendaklah melaksanakan segala perintahnya agar terlepas dari kesuksesan di dunia, mampu menjelaskan hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi di kehidupan agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syar'i, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi
terhadap rukun iman yang 6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi kepada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.